Malam-malam jam 2:30 telepon Bang Andre, bang, sialan bang gue disetanin gitu. Setanin kenapa? Lu gue kirim nih video CCTV-nya, tapi lu hapus gitu. Kenapa emang? Lu gue kirim nih. Nyata dia lagi tidur, tidurnya dia miring begini nih, lagi tidur. Ini sarung, nah, ada kayak asap putih. Mau masuk ke ruang kerja saya, itu mental lagi. 2 kali mental, dia narik sarung nih, yang apa namanya, asap putih, ya kan? Narik sarung, ditarik lagi sama Bang Andre. Tarik-tarikan dia. Tarik-tarikan, ini ditarik lagi. Pas malam kedua saya di sana, saya mimpi, gitu. Kayak saya mimpi ditarik tangan kaki ini segala macam itu ditarik. Oleh seseorang, saya berontak gitu, dan menggambarkan suatu tempat, gitu. Udah bangun, pas saya lagi keliling tuh, semacam kayak apa ya, deja vu gitu kan, ya kan, ya kita tahu deja vu gitu, kayaknya pernah nih saya mengalami itu, kayaknya pernah nih saya ini, dalam mimpi, saya ditarik, saya bilang sama tim, yuk ke situ yuk kita cari. Wah udah nggak mungkin ada di situ, orang di sini aja nggak ada, masa dia ada jenazah di situ? Siapa tahu. Saya nggak cerita masalah mimpi saya. Enggak lah, akhirnya saya nekat sendiri. Itu ada 2 jenazah di situ. Jadi kelihatannya dia cuma apa ya? Dia jadi miring jenazahnya begini. Jadi kelihatan ini aja, ini lumpur tuh. Mau saya korek jenazah. Terus di sampingnya lagi ada jenazah. Saya bilang ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Mang Agus, Pesan di Balik Misteri. Pemirsa, seperti biasa kita telah kedatangan seorang narasumber yang ingin berbagi kisah tentang pengalamannya sebagai pemandi jenazah, pemirsa. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita kenal dulu dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa? Chandra Cen. Abang Chandra. Kayaknya menarik nih Bang kisah. Ya, tentang mengenai pengalaman abang. Siap, di memandikan jenazah. Iya. Silakan Bang. Ya, pengalaman ya. Kalau berbicara pengalaman bisa panjang nih, Bang Agus. Iya. Seru kayaknya. Iya. Jadi gini, mungkin sudah ada di beberapa podcast ya saya cerita tentang bagaimana awal saya. Nah di sini saya akan lebih rinci lagi Bang Agus nih. Ya, awal kisah Bang Agus saya memandikan jenazah itu tahun 1996. Ya usia saya masih relatif muda, 16 tahun. Saya nongkrong tuh depan masjid karena rumah saya kan depan masjid, gang tuh masuk, jadi keluar gang udah masjid tuh. Nggak jauh ya? Nggak jauh. Duduk saya sambil ngerokok, samping kopi hitam tuh, karena saya bisa 15 kali tuh kopi. Iya. Nah, itu ada guru ngaji saya. Alhamdulillah saya bisa baca Al-Quran dan faham mengenai masalah agama ya berkat Haji Aris, guru saya kan. Beliau lewat depan saya, bawa tas. Saya bilang begini, Pak Haji mau kemana? Mandiin mayat Chan, lu mau ikut gitu kan. Saya mulutnya, yang namanya orang Betawi ya, gede di Betawi. Saya bilang begini, mayat dimandiin, ya kan, diri sendiri mandiin biar bersih dan wangi gitu. Entah itu kutukan,
entah itu memang apa namanya berkah bagi saya gitu. Dia bilang begini, ntar lo kalau udah gede jadi tukang mandiin jenazah gitu. Iya, begituin. Ya, sepintas saya wah paling guru gue marah gitu kan, gitu ngambek nih dibecandain gitu. Saya nggak berpikiran apa-apa, saya nggak ada niat. Misalkan anak SD apa gitu kan ditanya cita-citanya apa, jadi pemandi jenazah kan nggak gitu juga. Saya dulu cita-cita saya pilot kan, terbang gitu kan, gitu nggak nyangka saya jadi pemandi jenazah gitu. Nah lewat tuh dia. Selang berapa lama gitu kan, nggak setiap hari Bang Agus orang meninggal kan, gitu. Selang berapa lama saya lagi duduk lagi gitu, emang kebiasaan saya gitu, saya lebih asik tuh nongkrong depan masjid gitu kan, ngobrol sambil ngerokok ngopi, lewat lagi dia, mau mana Pak Haji? Saya bilang, wah mandiin jenazah, lu mau ikut? Gue kasih duit, goceng, goceng itu 5.000 kan. 5.000 tahun 96 lumayan lah, bisa dapat rokok gudang garam filter tuh 2 bungkus sama jajan apa. Saya ingat waktu itu ini ya, mie ayam itu kisaran 900 sampai 1.000 perak tuh. Ya, kurang lebihnya ya. Oh iya, saya ingat tuh mie ayam tuh. Nah, udah gitu 5.000, gede juga nih gitu. Terus ngapain? Ngeliatin aja lah, nggak usah megang katanya. Oh bener nih, ngeliatin aja nih Pak Haji. Bener, gue nggak bohong, lu ngeliatin gue kasih duit. Wah, awalnya tuh ya? Awalnya, wah boleh juga nih, ya kan? Berpikir masih materi dulu. Bang Agus, berpikir masih, ya namanya masih bocah kan, oh gue jajan apa gitu kan. Udah, ikut, benar cuman ngeliatin. Itu kalau nggak salah di Petamburan 3 tuh. Saya di Gang Paksi tuh dekat rumah Habib Rizik tuh. Iya. Saya ngeliatin gitu kan, dia mandiin apa, dia gelar kapan, oh begini. Udah. Pulang, bener dikasih 5.000. Gitu kan. Udah kasih 5.000. Saya beli rokok tuh 2 bungkus. Gudang garam filter. Kebetulan ibu saya perokok aktif. Ya almarhum ibu tuh perokok aktif gitu. Terus ditanya, dapat uang dari mana? Apa namanya, beliin rokok? Saya jujur, ikut Pak Haji Hadis mandiin jenazah, dikasih duit 5.000. Emang berani orang cuman ngeliatin, saya bilang. Cuman ngeliatin kan, nggak megang Bu, gitu. Dikasih 5.000, iya, udah. Seiring waktu berjalan, ada yang meninggal lagi, bukan apa ketemu lagi di masjid, enggak, dia datang ke rumah saya. Haji itu. Oh iya, Waalaikumsalam. Nah, ada apa Pak Haji? Ayo mandiin mayat. Jadi saya bilang 5.000 ngeliat. Astagfirullahaladzim. Kalau ingat ke situ, saya sering sering ketawa juga kan. Jadi saya bilang 5.000 nih cuman ngeliatin. Terus dia bilang begini, cuma kalau cuma liatin aja, bantuin guyurin, tapi nggak megang kan. Saya masih geli, masih penakut pada waktu. Ya. Belum dapat ilmunya Bang Agus, belum. Setelah itu, ya boleh, saya bilang, udah guyurin, udah selesai gitu. Ya dialah yang bungkus apa segala macam gitu kan. Udah Bang Agus, pulang kasih duit 10.000. Itu kayak ini anak-anak yang nonton, lu gue traktir gitu, nih rokoknya gitu kan, dapat dari mana lu? Mandiin mayat, sama Haji Aris, kata anak-anak, wah makan duit selawatan nih, ya namanya anak-anak bocor-bocor kan di sana kan, udah, terus almarhum ibu bilang begini, emang mau bisa mandiin mayat orang diajak sih Bu? Dikasih uang lumayan buat jajan daripada minta sama orang tua kan gitu. Udah, terus begitu lagi ada yang meninggal, dia ke rumah. Nah yang ketiga dia bilang begini, percuma kalau cuman guyurin, bantuin gosokin, gue sendiri kan gue capek.
sekalian belajar ngeset kain kafan. Nah, kain kafan itu kalau beli di beli di tempat-tempat kain kafan itu belum diset jadi pocong. Iya, jadi kita harus ngeset dulu kan. Cara motongnya. Ya, cara motongnya, cara ngukur. Saya kalau memandikan jenazah tuh nggak pernah diukur pakai tali plastik gitu, enggak. Saya begini aja, 1, 2, ini 3. Jadi 2 meter 30 cm. Saya beranggapan pada waktu itu kata guru saya beranggapan bahwa tinggi orang Indonesia tuh maksimal 2 meter lah. Masih ada space 30 meter untuk ujung-ujungnya tuh pocong itu. Buat ngikat gitu. Udah, saya gosokin tuh. Terus itu sambil sambil takut-takut juga. Agak takut-takut juga. Gitu, udah gosokin, udah selesai, bantuin dia bungkus sampai kerekam tuh sama saya di memori saya kan tentang tata caranya semua. Kasih duit 20.000 pulangnya. Tambah seneng lagi ya. Gue yang traktir. Anak muda habis sholat isya tuh duit gue menin dulu nih. Pecah-pecah. Nih yang 10.000 buat traktir anak-anak, yang 10.000 buat saya sama almarhum ibu, bapak gitu kan, buat beli rokok apa udah. Nah, berjalan ada suatu kejadian nih, Bang Agus. Nah, malam kira-kira jam 9:30 atau jam 10 ya. Saya diketok ke rumah saya, Pak Haji Hari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia bawa tas 2 tuh. Kan, mandiin yuk, gitu. Ayo Pak Haji, udah mulai berani-berani, gitu. Tapi lu megang 1, gua megang 1, gitu. Loh, mayatnya 2, iya 2. Wah nggak mau kalau sendiri mah belum afdol, belum nikah. Dia sempat bercanda, ntar gue nikahin sama kucing gitu. Masih bocah, 16 tahun Bang Agus. Dia bilang, wah ini mayatnya samping-sampingan, gitu. Ada kakak mayatnya. Yang bener saya bilang, masa meninggal pas barengan? Iya pas barengan janjian, gitu. Saya nggak terpikir yang aneh-aneh, gitu. Dia bilang, ayo kalau mau nih, biar gua capek. Tuh tasnya 1 udah di perlengkapan kain kafannya udah di set. Ayolah bantuin. Saya bilang Bismillah lah. Gitu. Ayo jalan tuh. Saya ke Petamburan 1 udah jalan. Jarak ada kira-kira 50 meter. Saya tanya sama dia nih, sama Pak Haji. Pak Haji, ini bau apa ya gitu? Bau apaan? Gua nggak nyium bau apa-apaan katanya. Ya udah, itu kebiasaan saya diajarkan sama Pak Haji, dikader sama Pak Haji, ketika mau memandikan jenazah itu cek dulu jenazahnya, gitu. Jenazahnya kondisinya begini, kan harus ada penanganan itu dia luar biasa tuh sampai detail dia ngasih arahan ke saya. Maksud di hordeng gitu, itu emang ada kan kelihatan tuh bawahnya tuh emang ada bak mandi 2. Gitu kan, itu mayatnya ternyata udah di bak mandi. Saya mau ngecek bak mandinya, biasanya bantalan kan ada yang kurang dikit gitu. Saya mau istinjain jadi gampang gitu. Saya taruh itu jenazahnya udah ada ternyata ditaruh di situ. Pas saya buka, wah mundur saya lagi saya. Nggak mau dong aja begini. Nggak mau, nggak sanggup saya bilang gitu kan. Ditarik sama dia, fardu kifayah katanya. Yang lain nggak bisa, ini udah bisa, wajib masuknya. Ya tapi kondisinya, saya bilang, saya belum ini. Liatin tata cara gue kan samping-sampingan, gitu. Udah di sini, udah tanggung, gitu. Kalau nggak dikerjain, ini jenazah terbengkalai, kasihan. Saya mikir, bisa nggak? Akhirnya, udah Bismillah lah. Udah gelar kain kafan, udah mandiin tuh. Itu keringet bercucuran, grogi, takut, grogi, campur takut, ya segala macam tuh. Udah campur aduk tuh. Tapi ketika pas saya selesai memandikan, kayaknya ada rasa kepuasan membantu orang yang orang yang sedang kesusahan. Dan yang meninggal itu jenazahnya
itu tenggelam 3 hari di Pelabuhan Ratu. Tahu sendiri kan kondisinya kan gimana, makanya saya sempat mau balik lagi. Itu pasca saya memandikan jenazah sendiri itu barulah ada godaan-godaan Bang Agus. Maksudnya iya, godaan-godaan dari ya jin-jin yang tidak bertanggung jawab. Ya saya lagi besok malamnya saya mau ke rumah dia tuh, mau nanyain kok gue belum dikasih duit. Oh gitu. Iya. Saya orangnya begitu. Iya. Jatah gue mana nih? Gitu kan, gue belum dikasih duit. Gitu kan. Iya. Turun tuh, rumah dia kan agak bawah tuh. Saya di atas tuh, di masjid dia turun, ada turunan gitu, belok kanan dikit tuh rumah dia tuh. Pak Haji, jatah saya mana? Kemarin mandiin. Pikiran lu duit aja tuh, dikeluarin kitab-kitabnya tuh. Dikasih arahan gini-gini, kasih masukan ini hukumnya begini baru. Terus dia bilang begini, sekarang masih mau duit? Enggak Pak Haji, udah simpan aja. Pulang saya. Tuh saya dari abis Isya pulang jam 11. Jam 11 dulu tahun 96 masih sepi lah, relatif sepi itu kan. Kalau sekarang mah ramai banget tuh di situ. Saya naik ke atas kan, saya bilang gitu, rumah dia di bawah, saya naik kan ke atas. Ini ada ibu-ibu nih, nenek-nenek lah, keluar dari masjid. Keluar dari masjid pakai mukena biasa. Gitu. Tapi saya nggak kenal nih sama nenek-nenek, nggak kenal. Orang ngapain habis dari masjid, nenek-nenek kan nggak kenal, Bang. Ya saya kan orang situ kan. Iya. Jadi tahu. Akhirnya saya tegur, berpapasan saya tegur. Gitu. Habis sholat, Mak, gitu kan bahasa Betawinya. Nggak ngejawab Bang Agus. Nggak ngejawab. Udah papasan kita udah saya cuekin aja nih, orang sombong banget kan gitu. Jarak 10 meter saya ngeliat lagi udah nggak ada Bang Agus. Udah nggak ada tuh nenek-nenek. Masih diri itu saya gitu kan. Merinding, kepala gede, hati dok-dokan. Waduh apa, buru-buru tuh saya tuh masuk ke gang tuh, ke rumah saya. Udah saya tidur gitu kan. Nah, seiring waktu berjalan, ya terus saya, yaudah kalau dia lagi berhalangan udah mandiin. Nah itu semakin banyak tuh godaan. Ya kan? Ada yang datang ke rumah, jin berbentuk yang menyerupai yang meninggal, ya kan, lagi diri di gang gitu. Saya bilang, waduh, nih gimana cara ngilanginnya gimana gitu. Saya sempat mau mundur juga. Udahlah, saya megang jenazah ini kayaknya bersentuhan dengan hal mistis. Saya bilang. Nggak cerita Abang ke Pak Haji gitu? Belum. Saya saya pendam aja dulu. Gitu. Terus saya mandiin lagi. Begitu lagi. Ya kan? Ini kenapa saya bisa melihat yang begitu gitu kan? Dan ternyata saya ambil benang merahnya bahwa memang jin itu menggoda supaya kita manusia tidak berbuat baik. Maksudnya saya nih, udah lu nggak usah mandiin jenazah lu, gitu. Kalau mandiin jenazah nih ditampakin terus, gitu. Takutin lah. Iya, akhirnya saya bilang, Pak Haji, ini gimana Pak Haji? Saya begini, setelah gini, senyum dia. Dia kasih simpel aja, bilang, manusia di dunia, gitu. Itu berdampingan hidupnya dengan jin. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa alam jin ya dia nyebutnya dimensi. Dimensi jin dan manusia itu tuh dindingnya sangat tipis, Chan. Setelah itu jin-jin yang tidak taat dengan aturan Allah, jin-jin kafir, gitu, jin yang mau menyesatkan, itu bisa dia menembus dimensi, jadi masuk ke dimensi manusia. Apa maksudnya? Supaya melencengkan persepsi manusia atau membuat sesat manusia. Gitu. Saya bilang. Dan terus penangkalannya gimana? Gini. Wa isqala rabbuka lil malaikatis inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya dibilang begitu kan. Coba fahami ayat itu dan fahami kata-kata khalifah. Khalifah apa?
khalifah fil ard, pemimpin di dunia. Gitu. Kalau pemimpin dunia, ya kita ini rajanya di dunia. Di dunia cuma ada berapa makhluk? Saya udah tahu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Berarti pemikiran saya di dunia ini cuma ada dua makhluk, jin dan manusia. Nggak ada yang namanya wa ma khalaqtul gandarwo dan kuntilanak, nggak ada. Atau lagi suster ngesot, nggak ada kan? Oh iya, jadi saya pikir ada jin dan manusia nih. Nah, jin-jin yang tidak taat mau Allah, dia yang melanggar tuh, yang nampakin ke saya supaya saya bilang, oh udah lu jangan mandiin mayat, gitu. Nah, gelar khalifah ini gelar yang paling tinggi diberikan kepada makhluk oleh Allah kepada makhluknya di dunia, itu kita. Laqad khalaqnal fi ahsani taqwim. Soalnya Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Jadi dalam Al-Quran, jin itu persamaan jin dengan manusia, dia punya kuping, punya mata, punya hati, punya nafsu. Sama, tapi nggak punya jasad. Manusia lengkap, sempurna, jasadnya ada, segala macam ada gitu. Nafsunya ada. Saya bilang, oh gitu ya. Pahami dulu, kata dia. Kalau mau ngelawan yang begitu, lama Buddha bihakin ilallah. Kata Pak Haji. Nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tauhidnya dimantepin dulu. Udah tauhidnya dimantepin, terus baru kita. Itu namanya ma'rifatullah dulu kan, tauhid kan. Baru ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan itu gini, bahwa lu tuh harus kenal, lu tuh pemimpin di dunia ini gitu. Jadi sama makhluk selain sama manusia, ya lu rajanya. Manusia nih rajanya di muka bumi, pemimpin. Ngapain lu takut makhluk seperti itu? Baru nih penangkalnya. Kalau udah mantep gitu kan, nih penangkalnya, nih cara ngusirnya apa segala macam baru dikasih sama dia. Alhamdulillah masih terpakai sampai sekarang. Ya macam-macam, godaannya itu macam-macam, ya berbentuk wanita gitu kan. Nah, masuk waktu Ramadan tuh, lucu tuh. Masuk waktu Ramadan, biasa kami itikaf. Wah, itikaf di masjid tuh dari jam 10 sampai jam 2, jam 3. Dulu kan relatif masih sepi ya. Pas itikaf itu lewat. Berbentuk wanita tuh melayang. Dalam masjid. Dalam masjid. Kita lagi itikaf. Saya songgel guru saya. Pak Haji, lihat nggak? Lihat, katanya. Hali Chan gitu. Kalau bahasa sini cakep Chan gitu kan. Oh cakep. Ya. Tapi dia bilang pindah yuk. Digangguin terus di sini kita baca Al-Quran. Ada pindah saya ke samping. Lah itulah jin-jin yang seperti itu. Ya, ketika kita berbuat baik, dia selalu menghalangi atau menggoda kita. Doa macam-macam tuh, jenazah, ya kan, nama di kampungan tuh, itu saya udah bisa tuh. Saya belajar paling cuman 5 bulan lah, belajar mandiin, akhirnya megang sendiri ketika beliau tidak bisa atau berhalangan. Abang sendiri yang nanganin. Saya yang nanganin, hingga dilirik sama suatu badan milik pemerintah. Ya, itu kira-kira 6 tahun saya mandiin di mana? Di daerah Petamburan. Daerah Petamburan tuh, Tanah Abang sekitarnya tuh. Ya kan? Wow. Dilirik, nih anak berani nih gitu kan. Dari mana? Dari sini, Pak. Ya udah ke kantor. Ke kantor lah saya. Akhirnya kerjalah di situ. Di instansi pemerintahan. Iya, udah kerja, tuh gedungnya lumayan juga bisnisnya tuh. Ya kan, itu gedung itu kan belakangnya tuh kita sebut kuburan Kober kan. Iya. Ya, di TPU Petamburan tuh. Depannya kantor, belakangnya pemakaman non-muslim. Umum ya. Iya. Nah, di sini garasi itu tuh mobil ambulan. Garasi mobil ambulan, masuk ke kanan ke gudang tuh. Tempat penyimpanan keranda, bak mandi, kain kafan, papan nisan, itu lengkap di situ. Kita orang kan piket tuh. Gantian. Saya mandiin
mandiin bertiga nih. Yang 2 orang Sumedang. Punya tim berarti ya? Iya, yang 2 orang Sumedang, yang 1 saya nih. Jadi dia pulang gantian, ini pulang gitu, cuti, ini ada. Tapi saya stay selalu di situ, karena saya kan orang situ. Nah itu gedungnya, nanti saya kasih fotonya tuh, gedungnya. Kayak semacam apa namanya, ruangan tuh besar tuh, kayak semacam aula gitu. Di sininya kamar 1, di tengah kamar tempat penyimpanan barang baju apa gitu yang kerja di situ. Sini musola nih. Musola, kamar lagi tuh dulu ada koordinator nama almarhum Pak Asep, tuh orang Sumedang juga. Tuh ke kanan dikit itu tempat wudhu, dan kalau ada yang mau dimandikan di situ, dimandikan di situ. Tapi aula itu kalau hari Jumat dipakai sholat Jumat, cuma dipakai musolanya kan di belakang. Sempet saya melihat mau sholat Isya, itu pertama tuh. Itu pertama saya masuk di situ tuh. Ya kan? Saya masuk mau sholat jam 10 malam, wudhu. Saya ngeliat Pak Asep lagi sholat kan, lagi sholat khusyuk gitu. Saya ini lagi apa namanya, wudhu, balik lagi kan mau sholat, mau jamaah diburu. Nyata nggak ada Pak Asepnya sih. Oh iya, saya berpikir ini orang buru-buru amat sholat, saya mau jadi makmum kan gitu. Udahlah, saya ke depan ke ruang piket, nggak tahu ada dia tuh di ruang piket gitu. Saya bilang gini, sholat buru-buru amat, saya mau jadi makmum gitu. Sholat. Saya tadi sholat berjamaah di masjid gitu. Lah, sholat Isya, saya bilang. Iya, sholat Isya berjamaah di masjid gitu. Lah, barusan yang sholat siapa Pak Asep? Nggak tahu. Dia habis beli makanan, habis beli makan gitu kan. Jadi kantor seberang agak kesana dikit tuh kan ini apa namanya, komplek Brimob tuh gitu. Dia beli makan di situ tuh. Saya habis beli makan di situ. Saya nggak sholat, katanya. Saya sholat tadi Isya, tapi di masjid bukan di musola. Saya bilang, demi Allah saya ngelihat Pak Asep lagi sholat. Saya bilang, melindur, gimana bukan apa namanya, gimana dikatakan melindur. Orang itu wujudnya manusia, dia Pak Asep. Gitu. Itu baru pertama saya di situ. Saya bilang, wah ini jin-jin yang begini nih, supaya saya nggak sholat lagi nih. Tapi tetaplah karena udah dapat ilmunya dari Pak Jaris, saya terabas lah gitu. Saya mulai dari situ saya nggak pernah takut sama yang jin-jin berbentuk apapun, nggak pernah takut. Memang iseng di situ. Iseng apa namanya, jin-jin yang tinggal di situ iseng. Banyak kejadian-kejadian. Nah, saya kan dipanggilnya di situ anak jin. Oh ya, awal anak jin. Jadi saya piket nih. Saya piket, datanglah beberapa rombongan anak sekolah. Bang Agus. Dia bilang, mau nyewa ambulan. Kebetulan saya piket tuh sama si Rino. Sama supir ambulan. Gitu. Oh kalau mau sewa ambulan, masuk dulu ke ruang piket. Gitu. Udah daftar. Deal. Masalah harga. Ternyata nggak buat angkut jenazah. Buat jerit malam. Jadi kalau di sekolah tuh entah PMR atau pramuka tuh mau kelulusan ngambil apa gitu kan. Gitu. Dia ada jerit malamnya. Itu di daerah Selipi tuh. Ya kan, udah siap mau berangkat, ternyata panitianya beberapa orang siswa tuh masih kasak-kusuk aja tuh. Terus kata supir ambulan, Joni, ayo berangkat gitu. Tadi dulu Bang, ada kendala katanya. Kendala apa? Gitu. Ini ada nggak yang mau jadi mayat di sini? Buat praktek? Iya, bukan buat praktek, buat nakut-nakutin gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi dia alurnya begini. Tuh orang itu panitia itu dia ke rumah sakit ngambil ambulans sekaligus sama jenazahnya. Oh gitu. Gitu. Jadi untuk ini ada nggak di sini yang mau jadi jenazah? Kebetulan piketnya 2 kan, saya sama Joni. Chan, mau nggak? Belum dipanggil anak jin. Mau nggak? Gitu.
iya bang, tolongin lah gitu untuk acara nih. Itu saya bayar katanya. Bukan masalah saya bayar, saya bilang ini nggak ada yang nungguin piket. Kata Joni, udahlah bangunin yang lain yang lagi tidur, tolong jagain apa namanya? Jagain ruang piket. Gitu. Akhirnya dibangunin, udah siap gitu. Udah siap, berangkat. Nah mulai dari situ dia bawa perlengkapan kan. Saya di ini dulu apa namanya keranda tuh dibuka dulu, nggak pakai kurungan yang besinya gitu tuh kan di atas. Saya tiduran di situ, ditutupin kain putih kayak dibercak-bercakin darah. Gitu. Nah berangkat gitu ya, serasa jadi jenazah juga saya kan, ngerasain tukang mandiin jenazah jadi jenazah. Berangkat saya ke Selipi, masuk ke sekolahannya, bener udah pada kumpul tuh. Itu kira-kira jam 10:30, antara jam 10 jam 10:30 saya digotong, ya kan saya jadi jenazah kan. Digotong dihadapan ke pesertanya. Setelah itu dibukalah muka saya. Tuh ada yang kenal nggak gitu? Kan nggak ada yang kenal, kalau nggak ada. Ini mayat asli. Dia ceritakan kronologisnya, alurnya gitu, bahwa ngambil di rumah sakit ini mayatnya korban kecelakaan segala macam kan gitu. Nah diangkatlah saya ke lantai 3 tuh Bang Agus. Lantai ke lantai 3, terus di ruangan 2 kelas jadi 1, itu saya ditaruh di pojok. Nah di situ saya digantiin sama panitia. Ternyata mereka nggak mau jadi mayat di bawah tuh, nggak berani apa namanya tiduran di keranda. Nah kerandanya itu dibawa lagi kan gitu, karena dipakai meja tidurannya mereka. Nah di situ baru berani. Ya saya kebetulan ada toiletnya di lantai 3, saya cuci muka apa segala macam, turun saya. Nggak ada yang menyadari bahwa itu tadi saya mayatnya nggak ada. Setelah itu mulai akhirnya saya sambil nungguin kan lama tuh. Perjanjian sampai jam 4 lah acara tersebut. Saya ngopi dulu, ngerokok, ngopi sama Joni berdua. Nah, jam 2:30, ya 2:30 lewat sampai jam 3 lah. Terdengar apa namanya, jeritan, tangisan, ketawa, ngikik kan. Gaduh lah itu suasananya. Setelah gaduh, repot lah panitia. Kalau saya kan cuek aja kan. Ngerokok gitu. Mereka manggil warga setempat, Pak Ustadz gitu kan. Masuk gitu, gaduh. Saya bilang ada apa? Katanya kesurupan massal, 40 orang lebih. Di sekolahan itu? Di sekolahan itu. Kesurupan massal. Setelah itu, selang 1 jam sampai jam 4 nggak bisa dinetralisir, agak putus asa panitia kan. Dia nyamperin saya tuh berdua. Dia, di antara bapak berdua ada nggak yang bisa? Ini konyolnya Joni nih. Rino, namanya Rino, saya panggil Joni. Langsung jorokin saya, ini bisa gitu. Kan dia biasa mandiin mayat. Astagfirullahaladzim, saya bilang mentang-mentang saya mandiin mayat gitu, bisa gitu kan. Ya udah, tolonglah Pak. Ya udah yuk lihat, saya bilang begitu. Udah saya ke lantai 2 tuh, bukan ke lantai 3 kan. Acara ini di lantai 3 tuh acara serem-seremannya tuh. Ini lantai 2 tempat mereka ngumpul dulu. Ternyata benar 40 orang siswa kesurupan. Gitu. Ya berkat ada ilmu sedikit dari Pak Haji, terus saya coba netralisir, saya minta air mineral. Kenapa tahunya saya 40 orang lebih? Itu air mineral kan 1 dus itu yang gelas isinya 48 ya. Nah itu masih sisa tuh, sisa beberapa. Akhirnya saya bacakan gitu, ada bacanya. Terus saya minumin langsung. Nah, mereka ada yang sadar, ada yang langsung tertidur, apa segala macam. Netral lah. Saya coba komunikasi sama panitia. Kenapa kok bisa begini? Gitu. Ya udah, dia bilang ya kita ngadain kelulusan tuh gini-gini. Saya bilang minta izin nggak? Gitu. Sebab bagi saya selain kita manusia, ada makhluk di samping kita, gitu. Dan sama komunitasnya sama kita, gitu kan. Di situ dia ada rumahnya, gitu.
mungkin kalau kita masuk ke rumah orang mau mengadakan sesuatu, misalkan pesta, apa kan ada surat izin keramaian dulu dari kepolisian gitu, itu manusia ya. Ya cobalah minta apa namanya kerjasamanya sama makhluk selain manusia di situ. Ternyata mereka enggak, udah main terobos aja kan. Ya, saya bilang begini ya harusnya sih minta izin dulu. Dan apalagi di situ SMK-nya itu bekas kuburan. Jadi digali, dibangun, dipindahkan makamnya, jadi dibangun sekolahan. Ya, saya lihat ya banyak lah makhluk-makhluk jin-jin yang menyerupai macam-macam apa segala macam. Tapi karena mental saya udah terlatih mandiin jenazah dan diberi pemahaman sama guru saya, dan alhamdulillah terus saya nggak geder gitu. Nah sudah selesai itu aman, ditutuplah langsung acara tersebut. Jadi nggak sampai tuntas. Iya, karena ada kejadian. Karena ada kejadian, nggak sampai tuntas. Tahu mekanisme diberi sertifikat apa ya urusan mereka lah. Yang penting tugas saya selesai. Nah di situ ada yang nyeletuk nih pas saya ke bawah. Dia nih anak jin nih, dia nih malang sama dia langsungin. Nah di situlah Joni sebutnya gitu. Sampai sekarang saya sebutnya gitu, oh anak jin mau kemana gitu, saya nggak pernah marah. Ada dari kejadian itu. Di kantor itu saya sempat lama saya. Terus kejadian-kejadian nggak tiap hari ya, kejadian-kejadian mistis itu nggak tiap hari gitu kan. Tapi ada aja kan, saya bilang perawat jenazah tuh ada 3, saya, Tatang, Dayat. Nah gitu. Jadi kalau misalkan yang di luar daerah itu tidurnya di situ, di aula itu tuh bareng-bareng, nggak mau tidur masing-masing, nggak mau. Kenapa? Katanya agak angker gitu. Memang jahil, asli jahil di situ. Ya, si Pak Tatang tuh kakinya ditarik. Ya kita lagi ngumpul dia seret-seret kasur, pakai kasur lantai kan. Kenapa lu? Ya ditarik gua gitu kan. Masih takut aja mandiin jenazah juga. Iseng aja katanya, kita tidur akhirnya bareng-bareng. Dan orang yang sombong, orang baru di situ pasti ditampakin tuh. Pasti. Pernah dari orang Majalengka ya kan, lagi renovasi tuh kantor tuh. Lagi dicat. Dia lagi ngecat tuh siang-siang. Kawan saya dan bilang, mau kenalan gak sama anak jin? Ya, kan gitu. Dia kan berasumsi, wah makhluk abstral gitu. Padahal anak jinnya saya. Dia bilang begini, saya gak percaya Pak main gitu-gituan. Dia bilang gitu. Oh ya udah, saya cuman senyum aja. Nah selang besok saya masuk, dia kerja sampai malam tuh. Besoknya saya masuk gak ada tuh orang. Biasa kan pagi udah kerja gitu kan untuk ngecat. Terus hari kedua nggak ada, hari ketiga nggak ada. Saya tanya sama orang. Saya bilang begini, yang biasa ngecat situ kemana? Sakit bang, di bedeng. Jadi ini kantor, ini sininya tempat mereka tidur tuh. Sakit bang, di bedeng. Sakit, saya bilang. Iya, coba saya tengokin. Bener lagi meriang tuh. Kenapa bang? Ini Pak. Dia cerita lah, pas malam dia sampai lembur gitu, kerja gitu. Dia lagi ngecat, sepi pada waktu itu udah pada tidur karena tanggung kerjaan katanya. Jadi gini nih, ini tembok gitu. Kalau ngecat kan dipakai tangga yang begini tuh. Nah, dia duduk begitu kan nggak jauh kan tangannya kan gitu. Itu kepala lewat. Jin berbentuk kepala tuh lewat tuh. Mas maput lah di situ dia. Ya kalau bisa sih Pak tolongin saya katanya. Oh ya udah, saya bilang. Udah saya kasih air, besoknya dia pulang ke Majalengka. Pulang ke Majalengka, ya yang lain sih kerja aja. Saya bilang jangan sombong. Itu pasti di situ. Apalagi kantor kan tikungan, kalau dari arah Tanah Abang tuh tikungannya begini. Ini dari pohon aspi itu banyak kejadian. Itu jahil-jahil gitu. Kejadian pernah Kijang itu trotoarnya tinggi, itu nyangkut di atas tuh. Naiknya dari mana gitu kan? Bisa naik? Iya, nyangkut di tengah jadi begini nih. Padahal trotoarnya tinggi. Udah dia nggak bisa kemana-mana. Nah di belakangnya lagi tuh kuburan makam non Islam ya gitu. Itu ada semacam kolisung tuh. Makam paling megah di situ tuh.
itu kalau nggak salah ya, nama yang di makaman situ itu makam komplek, makam keluarga Oge Gawo kalau nggak salah. Tuh, nama orang keturunan Chinese, tapi dia terkaya di situ. Itu luar biasa makamnya megah. Nah, di situ di bawahnya ada goa tuh. Kita sebut goa, tapi jalan menuju ke bawah tempat penyimpanan barang-barang yang dikubur di situ tuh. Wah itu dulu saya kecil di situ kata, wow banyak ular apa segala macam, pokoknya serem. Memang aura mistisnya ada di situ. Ya saya kan orang iseng kalau mau ngadem saya enaknya di kuburan kan. Saya keliling tuh, itu sering terjadi penampakan jin-jin di situ ya, lari kayak anak kecil terus yang berbentuk binatang ada juga. Nah sebelah sininya ada tempat penyimpanan abu Jepang. Nah itu lebih aura mistisnya lebih kuat di situ. Di kuburan itu. Jadi ini penyimpanan abu Jepang itu. Nah ini kalau dari pintu masuk tuh kolesum dulu tuh yang makam megah itu baru penyimpanan abu Jepang. Itu di situ ya sering terdengar kayak suara orang baris berbaris. Jadi tentara Jepang nggak dibawa abunya ke Jepang. Ya zaman penjajahan, di situ. Itu termasuk makam tua juga di situ. Ya sering ya saya bilang nafsi lah, gitu kan. Alam gua. Tapi ketika lu udah menampakkan di rumah gua lain cerita, lu udah sesat lo, ya kan. Nantinya ketika mereka sudah masuk ke dimensi kita apain juga udah enak, kita lukai bisa. Contoh ketika orang kesurupan kemasukan gitu kan, kita sering tanya gitu, kenapa masuk, katanya saya lagi duduk disiram air panas gitu kan, kesiram, bisa kan dilukai ya, ya kan? Nah dia nggak bisa ngelukai kita, itulah makanya jangan pernah takut ya dengan hal-hal demikian gitu. Nah memang ya kondisi mental seseorang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ya saya nggak nyalain juga orang yang takut, tapi minimal dia bisa rasa takutnya bisa berkurang lah. Lama saya tuh kerja di badan itu sampai tahun 2004. Waktu itu ada tragedi besar lah di Indonesia, ya kan? Itu bencana besar di Indonesia, di Aceh, tsunami. Ya tsunami. Terus mau nggak ini jadi relawan? Ditawarin. Ya ditawarin, mau nggak jadi relawan? Saya berpikir kalau tugas untuk kemanusiaan, kenapa enggak? Ada kok transportnya katanya dari kantor, dari ini. Saya nggak mikir ke situ. Saya berangkat ke salah satu di daerah di Aceh tuh pasca kejadian 3 hari. Ya, pasca kejadian 3 hari saya di sana itu ya nyari mayat gitu kan. Ini angkutin gitu. Jadi saya pernah makan di situ tumpukan mayat yang udah lumayan aromanya nggak sedap gitu. Saya makan aja tuh. Iya, kenapa kalau nggak makan mati, saya lapar. Iya, ya karena saya terbiasa mencium aroma yang nggak sedap. Saya lebih baik cium aroma mayat daripada aroma duren, Bang Agus. Begitu. Iya, muntah saya duren. Saya nggak suka duren tuh, nyium gitu mau muntah langsung. Tapi kalau bau mayat, alhamdulillah dikasih kelebihan sama Allah, nggak muntah. Memang ada kuncinya. Saya kalau nyium bau jenazah gitu, nggak pernah saya ngeludah, nggak pernah. Saya telan aja ludah. Ketika kita ngeludah masuk tuh ke otak tuh bikin mual, muntah kita. Saya usahakan nggak meludah di situ. Wah, jadi kejadian uniknya begini nih. Ada pas malam kedua saya di sana, saya mimpi gitu. Kayak saya mimpi ditarik tangan kaki ini segala macam itu ditarik oleh seseorang. Saya berontak gitu dan menggambarkan suatu tempat gitu. Udah bangun, pas saya lagi keliling tuh semacam kayak apa ya,
dejavu gitu kan. Oh ya kan, ya kita tahu dejavu gitu. Kayaknya pernah nih saya mengalami itu, kayaknya pernah nih saya ini. Oh dalam mimpi, saya ditarik. Saya bilang sama tim, yuk ke situ yuk kita cari. Wah udah nggak mungkin ada di situ, orang di sini aja nggak ada, masa dia ada jenazah di situ. Siapa tahu. Saya nggak cerita masalah mimpi saya. Enggak lah, akhirnya saya nekat sendiri. Itu ada 2 jenazah di situ. Jadi kelihatannya dia cuma apa ya? Dia jadi miring jenazahnya begini. Tuh, jadi kelihatan ini aja, ini lumpur tuh. Mau saya korek jenazah. Terus di sampingnya lagi ada jenazah. Saya bilang ada nih. 2 saya bilang. Saya nggak kuat ya. Tim lah itu bawa tandu gitu, kita angkut tuh. Tuh bagi saya gimana ya? Mungkin jin korin yang masuk ke dalam, iya menunjukkan saya di sini nih. Dan saya angkut, ya banyak hal-hal yang di luar nalar saya alami di sana. Kayak bukan sebagian, mayoritas di sana jenazah itu nggak berbusana. Ya karena derasnya air tuh. Setelah itu ada salah satu wanita, ya itu lengkap pakaiannya tuh, lengkap, masih bagus, ya. Jadi itu hari terakhir saya, jadi pasca kejadian 6 hari ya. Saya kan berangkat pasca kejadian 3 hari saya di situ baru tuh nemuin. Itu utuh, nggak rusak jenazah tuh. Akhirnya kami tandu gitu. Kan kalau di sana diumumin dulu, ada yang kenal nggak gitu. Kalau nggak ada yang kenal, ya di Pulasara dirawat, jenazahnya dikuburkan massal. Gitu. Kalau ada yang nggak dikuburkan massal kan, oh ini ibu saya, dan cerita, dan ternyata beliau tuh hafiz Al-Quran. Masya Allah. Ya, jadi janji Allah emang benar. Ketika kita hafiz Al-Quran sampai jenazah pun dijaga. Itu nggak rusak. Padahal sudah 6 hari ya. Padahal udah 6 hari. Itu hijabnya, jilbabnya itu masih rapat, tertutup semua. Tertutup semua. Saya merinding. Itu namanya jenazah itu barangkali ketumpuk oleh pohon-pohon, tanah, apa-apa. Iya. Jadi posisinya gini, di sana itu pohon nggak banyak, yang banyak puing-puing kayak papan. Iya, bekas gitu kan. Nah, itu di bawah papan itu tuh. Kita kita bongkar gitu kan. Harus dikorek-korek dulu kan, kemungkinan mana tahu ada jenazah yang itu ada tuh. Kelihatan bajunya dulu, hijabnya. Saya pikir, wah ini cuman hijab atau yang terbawa arus ya gitu, yang terlepas dari tubuh. Ternyata ada tubuhnya juga di situ, ada jenazahnya juga. Itu luar biasa. Merindingnya saya di situ. Wah, dalam benak saya gitu, saya harus hafiz nih Al-Quran. Benar janji Allah itu terbukti di situ. Merinding saya. Ya ngeluarin air mata juga, ya Allah, mau saya meninggal seperti ini. Dan salah satu meninggal husnul khotimah ya, atau ini ya tenggelam. Ya masuk akal, saya bilang. Kenapa orang tenggelam tuh biasa ada mau meninggal yang nyebut asma Allah. Oh iya. Iya. Nah, saya 3 hari nggak lebih di sana. Di sana 3 hari. Itu rolling lagi. Saya berangkat tuh ke Jakarta lagi tuh. Oh, banyak yang nanya tuh. Itu kejadiannya gimana tuh, Chan? Ya saya jelasin seperti ini. Itu masih di kantor itu tuh. Di badan milik pemerintah DKI. Terus waktu berjalan saya akhirnya mutusin untuk ke rumah sakit. Jadi di rumah sakit kebetulan ada rumah sakit, salah satu rumah sakit terbesar di daerah Jakarta. Saya ditempatin di situ tuh, di kamar jenazah. Jadi kalau ada jenazah, enaknya di situ nggak piket. Nah, jadi ada yang nungguin kamar jenazah. Nah di situ juga ada petugas mobil jenazahnya, ambulan, stay di situ rame. Kita hanya bagian pemandian aja. Iya, itu
kalau ada yang kecelakaan apa segala macam itu pasti dipanggil saya, ditelepon. Wah anak Jin, ada ini nih ada jenazah, mandiin saya. Itu kan gedung baru. Jadi gedung lamanya sebelah sini nih. Itu gedung baru, sebelah sini tempat ada suatu bangunan kayak bedeng gitu, itu buat mandi para yang ngebangun tuh, para kuli mandi, buang air kecil di situ. Itu jadi ada bak gede itu. Nah, di situ itu sering terjadi penampakan yang berupa wanita cantik. Cantik itu kita namain si manis, emang manis sih. Tapi semanis-manisnya jin kan lebih cantik wanita manusia, Bang Agus. Bukan jadi-jadian. Iya, itu wanita jadi-jadian. Siapa yang mau kawin sama jin kan? Ya, tapi manis. Memang ya alisnya tebel gitu, cuman agak pucat kalau dia nampakin. Tapi dia menampakkan dirinya konsisten. Konsistennya mukanya nggak berubah, itu aja. Tidak wajah menyeramkan. Enggak, dibilang nggak menyeramkan karena dia pucat kan. Orang kaget juga. Itu ke abang doang apa ke yang lain? Banyak, banyak Bang Agus. Iya. Contoh si Ipan tuh. Saya habis mandiin orang tertabrak kereta di Jakarta Barat tuh. Yang saya bilang, Pan, ini masih ada yang kurang, Pan. Apaan? Jadi mohon maaf, bakalanya tuh hilang gitu, jadi bolong gitu, jadi kelihatan taknya gitu kan. Pan, ini harus dicari nih, Pan, harus disempurnain. Udah Bang, mandiin aja jadi kerjaan kita gitu. Udah Pan, kasihan manusia harus disempurnakan. Udah dah, kalau mau abang gitu, berangkatlah pakai mobil, nyari kita tuh. Masih banyak orang juga di sini, nyari apa Pak? Saya bilang, nyari batok kepalanya ini. Aduh, kata orang, nyari kita pakai senter terus. Akhirnya ketemu tuh, ya masih ada rambutnya, saya ambil aja kan. Saya ambil, saya masukin kantong plastik, berangkat lagi, saya sempurnain tuh jenazahnya, saya tempelin lagi gitu. Nah, udah gitu, udah istirahat tuh, udah habis mandiin. Istirahat, udah, Bang, malam, jam 1-an lah. Bang, anterin gue kencing yuk, kata. Saya bilang begini, lu kerja di kamar jenazah kencing aja pakai dianterin. Ya Bang tahu kan, tuh di kamar mandi gitu. Udah enggak, Bang udah kencing sana, gue liatin. Jadi ini kamar jenazah, ini jalan, nah ini weddingnya tuh. Jadi ke seberangan jalan aja. Sini teras kamar jenazah, saya ngopi di sini. Udah gue liatin di sini gitu. Udah. Jalan bener nih liatin, jangan ke dalam. Enggak ke dalam. Jalan dia, baru buka pintu, dibanting lagi Bang Agus. Banting lagi, Bang ada gitu. Astaga, si manis Bang di pojok. Yang bener lu, masa ngeliatin dia, bener Bang. Ayo coba, gitu lah. Nggak ada. Nggak ada dia. Nah, setelah itu udah cepetan kencing, gue liatin gitu. Yo jangan ditinggal, kagak liatin. Udah kencing balik lagi tuh nggak apa. Emang sering begitu ditampakin ya, orang-orang sekitar ditampakin tapi nggak ngeganggu kok. Cuma penampakan doang. Iya. Pernah ada, nanti saya cari itu videonya tuh. Itu kawan saya tuh, namanya Bang Andre. Dia itu pegawai kamar jenazah ya. Jadi ini pintu masuk kamar jenazah, gitu kan ini buat ruang tunggu, sini ruang piket penunggu kamar jenazah. Nah ini baru ruang kerja saya, ada pintu lagi masuk tuh. Yang tadi saya bilang fotonya tuh, nih fotonya. Nah malam-malam jam 2:30 telepon Bang Andre. Bang, sialan Bang, gue disetanin gitu. Setanin kenapa? Lu gue kirim nih
video CCTV-nya. Tapi lu hapus gitu. Kenapa emang? Lu gue kirim nih. Nyata dia lagi tidur. Lagi tidurnya dia miring begini nih, lagi tidur. Ini sarung. Nah, ada kayak asap putih mau masuk ke ruang kerja saya, itu mental lagi. 2 kali mental, dia narik sarung nih, yang apa namanya, asap putih, ya kan? Narik sarung, ditarik lagi sama Bang Andre. Tarik-tarikan dia. Tarik-tarikan, ini ditarik lagi. Nah, security yang melihat itu di CCTV langsung situ tuh. Bangunin, bang. Bangun ya, ada apa? Yuk lihat CCTV, pasti lihat. Bener, jelas gitu. Langsung telepon saya, lu macem-macem apa? Dia mau masuk kagak bisa, diapain malu gitu kan? Dia bilang, ya nggak diapa-apain, emang ruang kerja saya itu. Bang, tolongin dah, itu biar dia nggak masuk ke sini juga. Nah, saya yakin tuh si Manis lah. Jin yang saya sebut si Manis itu dia nggak suka berisik, nggak suka ini. Pernah saya memandikan korban kecelakaan itu 2 orang sekaligus. Baru mau mulai ada yang kemasukan, gitu kan, agak kedap suara ya. Ruang kerja saya gitu kan, ada melewati ini pintu utama, ini tempat yang tadi tuh kan penyimpanan keranda, peti. Nah, ke sebelah kiri, masuk pintu sebelah kiri itu ruang pemulasara, itu agak kedap suara naunnya. Tapi tolongin, ada yang kesurupan di depan keluarganya. Saya bilang udah saya netralisir, saya masuk lagi untuk memandikan jenazah, belum selesai. Dia bilang, bang kesurupan lagi. Saya sempat kesel, kapan saya selesainya nih kalau begini. Akhirnya saya penasaran kan, saya tunggu di situ. Datang lagi keluarganya berisik, nangis apa segala macam. Nah, wajar lah. Gitu kan, ditinggal kontak keluarga mendadak itu wajar begitu bagi saya. Akhirnya saya kasih pemahaman, udah jangan berisik di sini. Gitu. Saya jelaskan lagi bahwa di dunia ini bukan kita aja, gitu. Ada makhluk lain selain manusia dan dia nggak suka berisik apa segala macam. Saya bilang menjaga kamar jenazahnya, udah jangan berisik, suruh jangan berisik, udah tetap nangis boleh, tapi jangan teriak-teriak, itu disebut niyahah. Itu yang diharamkan oleh Islam, kata Rasulullah, ketika orang meninggal itu nggak boleh niyahah, teriak-teriak atau keterlaluan gitu. Itu yang diharamkan. Ya nangis fitrahnya manusia. Nangis. Ketika Nabi Muhammad ditinggal orang yang dicintainya, beliau meneteskan air mata. Itu fitrahnya manusia. Nggak usah malu ketika laki-laki nangis cengeng, enggak gitu. Itu fitrahnya manusia. Iya, Bang. Barangkali ada cerita yang lebih menarik menurut Abang, pengalaman yang lebih menyeramkan. Iya. Ada, Bang Agus. Waktu itu saya memandikan jenazah yang baru ketahuan 4 hari. 4 hari? Iya, 4 hari baru ketahuan dia meninggal. Karena tercium aroma yang kurang sedap dari tetangga-tetangganya. Oh gitu? Iya, dan dampaknya tuh ke istri. Dampaknya bagaimana Bang? Gini, setelah dapat telepon dari rumah duka ke kantor, saya diutus. Saya kan nggak tahu kondisi jenazahnya seperti apa, saya nggak tahu. Jalanlah saya deket sih, orang Selipi. Saya ke situ, udah kok nggak ada yang nggak ada yang masuk ke rumahnya gitu kan. Kenapa nih? Saya bilang gimana jenazahnya? Ternyata masih di kamar. Masih di kamar. Pasal astagfirullahaladzim. Ya saya prediksi kisaran 4 hari 5 hari lah. Karena udah bau. Ya, aromanya tidak sedap. Ya kan. Saya bilang gini, ada yang mau bantu tolong saya nggak buat keluarin ini warga? Itu waduh, nggak ada yang mau. Takut kali ya? Ya karena mungkin nggak tahan aromanya kali kan gitu. Udah gitu saya bilang begini, kalau misalkan saya nggak dibantu, saya bilang, waduh, saya nggak mandi ini, biarin di sini. Ya dengan terpaksa ada beberapa warga yang sambil ditahan, ditutup hidungnya gitu. Ya, kita keluarin dulu tuh ke ruang dari kamar ke ruang tamu, terus
langsung pindah ke bak mandi. Nah, di situ saya rapikan, saya mandikan sambil saya nahan aroma yang tidak sedap. Terus saya bungkus, langsung dimakamkan. Gitu. Gini, Bang Agus, ketika saya memandikan sering terbawa hawanya. Hawa gimana sih itu? Gitu, saya sering lemah, letih, lesu gitu kalau misalkan habis mandiin ya. Saya pulanglah ke rumah. Tuh. Saya nggak salahnya saya nggak mandi gitu, langsung ngopi dulu, ngerokok dulu, ntar masih gerah gitu kan. Itu terbawa. Terus istri saya bilang gini, habis mandiin, ya iya saya bilang, kok agak kurang sedap ya badan gitu. Masa kecium memang gitu. Ya kecium, memang kenapa jangan saya ceritain gitu. Nah ternyata istri saya bermain imajinasinya, selalu inget tuh. Saya ceritain. Tidur saya di kamar, itu istri saya bangunin saya. Malam tuh. Ya bangun. Itu jendela kayak ada yang buka tutup lagi. Buka tutup lagi. Dia bangun, ya jendela gini. Sebenarnya jendela nggak apa-apa. Saya belum ingat nyambung ke situ kan. Terus saya buka gitu jendela, nggak ada apa-apa. Gitu kan. Tidur lagi, udah nggak usah ini, tidur lagi gitu. Nggak lama istri saya gimana kayak rep kayak ngigo gitu. Tolong gitu, otomatis saya bangun gitu. Kaget. Ada apa gitu? Ada bapak-bapak katanya. Pokoknya wajahnya menyeramkan. Pokoknya hancur. Terus ya aromanya nggak sedap. Gitu. Saya bilang, pas dia bilang aroma nggak sedap, saya nyambung garis merahnya ke yang sesi yang memandikan tuh, Bang Agus. Gitu. Terus saya bilang, udah nggak bener nih tidur dibangunin terus ya. Nah, saya suruh tidur udah lah, saya begadang aja lah. Gitu. Saya bikin kopi, saya ngerokok, dan memang saya keluarkan gitu di teras tuh saya buat, memang ada sosok seperti yang dia meninggal, dan itu ada jelas. Saya orang yang nggak mau berkomunikasi sama jin, saya paling nggak mau. Sebab saya mengukur ilmu saya ya kan. Apabila saya komunikasi dengan seperti itu, saya bawa ke dimensinya dia, saya nggak bisa balik lagi, itu yang kacau saya. Itu yang saya jaga. Makanya dengan batin saya bilang, mau ngapain ke sini? Ya kan? Mau ngapain ganggu istri saya? Gitu. Udahlah. Bukan rohnya dia, bukan ya. Bukan itu iya, itu jin yang menyerupai dia untuk menakut-nakuti istri saya, sehingga istri saya mindsetnya berbeda. Wah, si itu datang lagi, padahal enggak. Wa yas'alunaka anir ruh, kata Allah. Ketika kau bertanya soal ruh, ketika ada yang bertanya soal ruh, wahai Muhammad, kata Allah, kul, katakan, ruhi min kuli amri robbi. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanmu, urusanku, kata Allah. Kamu hanya diberi ilmu sedikit. Jadi nggak ada yang namanya arwah gentayangan gitu. Allah, roh itu urusan Allah. Tapi itu adalah jin yang menampakkan diri untuk menakut-nakuti istri saya. Itu memang persis ketika sang jenazah pas saya mandikan, itu persis mukanya kayak gitu. Ya 4 hari 5 hari udah agak hancur kan, gitu. Itu wah, istri saya sampai agak sawan ya, agak sawan. Dia tidur juga gelisah. Artinya dengan izin Allah, saya agak usir. Saya nggak ada toleransi kalau memang begitu. Dia ngeganggu kan. Udah saya usir. Alhamdulillah pergi. Nggak ada gangguan. Istri saya buatkan air untuk menenangkan, menetralisir istri saya. Gitu. Sampai segitunya godaan pemandi jenazah, Bang Agus. Sampai istri saya juga kebawa. Makanya istri saya ketika saya mau memandikan jenazah, saya sering bercandain. Gitu. Mau ikut nggak?
mandiin jenazah di kamar jenazah. Enggak di sini aja. Kan anak saya 2 ya, yang satu udah berumah tangga, yang satu lagi waktu itu belum gitu. Dan dia belum pulang kerja, di sini sendiri. Ntar ada jin yang iseng gimana? Udah ya, ikut aja lah. Itu dia lebih nyaman di kamar jenazah daripada di rumah. Jadi memang ya gangguan mistisnya agak banyak, tapi nggak selalu habis memandikan jenazah itu sering penampakan. Sering ada penampakan. Tapi yang paling mengganggu yaitu dia menampakkan jin itu menyerupai yang meninggal dengan persis apa ketika dia meninggal. Gitu Bang Agus. Ya, barangkali Bang untuk pemirsa ada pesan khusus apa nih buat pemirsa di rumah? Barangkali. Ya. Dari balik ini. Pesan khususnya gini. Kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah dan juga diberikan gelar khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi. Dan selain kita juga ada makhluk di samping kita, yaitu jin. Tapi jin itu tidak diberikan gelar khalifah oleh Allah, dan kita yang diberikan gelar khalifah. Nah, dimensi jin dan dimensi manusia itu hijabnya sangat tipis. Jin yang berani menampakkan atau menembus ke dimensi manusia itulah adalah jin-jin yang tidak taat kepada Allah. Jadi ketika dia masuk ke dimensi manusia itu nggak goib lagi tuh. Kalau masih di dimensinya dia goib. Gimana kita supaya tidak kita nggak takut sama yang seperti itu? Pemahaman kita dulu tentang Allah. Gitu kan, tauhid kita mesti lurus dulu. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak atau ditakuti beribadah kepada Allah. Itu kita tauhid lurus dulu. Banyak netizen yang komen waktu saya di channel sebelah, Bang gimana sih cara bacaannya untuk mengusir atau menetralisir orang kesurupan? Yang terpenting bagi saya adalah pemahaman kita dulu kepada Allah, tauhid kita dulu pada Allah. Kalau kita udah kenceng dan kita memahami diri kita adalah khalifah, insya Allah dipancakan surah apapun itu bakal mental. Seperti itu. Jadi jangan pernah takut dengan hal-hal demikian, karena hal demikian itu pasti ada. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Kita berdampingan. Tapi bagi orang yang manusia yang taat, jin yang taat tidak mau menembus apa yang diberi batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makasih Bang. Pemirsa, itulah dari narasumber kita telah panjang lebar. Banyak yang kita petik dari cerita ini. Jangan lupa selalu dukung podcast kami, like, share, dan subscribe-nya. Pesan di balik misteri. Saya, Mang Agus, beserta narasumber Bang Chandra mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.